Oke, tadi malam nomor urut dari Capres-Cawapres ini sudah diundi. Betul. Atmosfernya luar biasa. Semua semangat dari tim pemenangan juga para pendukung sudah sangat terlihat di layar. Kita akan bahas ya lebih lanjut apa sih sebenarnya makna dari nomor urut Capres-Cawapres ini. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir bersama Langsung kami saja pagi kalau hari kita ini. panggil Kita untuk masuk. undang langsung. Selamat pagi. Monggo. Ini ada Mas Ciko. Silakan, Mas Pagi Mas Ciko. Apa kabar? Silakan Mas. Silakan, Ada Bang Ernest. Bang, Pagi, Bang. Ernest, apa Halo, kabar? Selamat pagi. pagi. Cerah banget pagi Nggak hari baru ini. mau ngomong. Pagi. Cerah banget. Silakan, Bang. Sudah bergabung bersama kami juga di politisi Nasdem, ada Bang Willy Aditya melalui sambungan Zoom ya. Nanti kita akan bicara atau kita ngobrol lebih banyak lagi dengan para narasumber ini. Tapi kami hadirkan apa saja momen-momen yang terjadi, kemudian respon-respon para pendukung dalam proses pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres yang berlangsung tadi malam. Oh, oke. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024 resmi memiliki nomor urut. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Serta pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat urut nomor 3. Pengambilan nomor urut yang dilaksanakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum RI pada hari Selasa malam itu dihadiri Ketua Umum dan perwakilan partai pengusung. Para pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024 menyambut antusias penetapan nomor urut tersebut. Lantas, apa makna nomor urut bagi masing-masing pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Tim TV One mengabarkan. Oke, sampai sejauh mana ya nomor-nomor urut ini bawa berkah buat Masya Allah. Betul. Kita akan berbicara dengan narasumber. Ini sudah hadir, tadi sudah kami perkenalkan. Tapi kami akan bertanya sesuai nomor urut dulu ya. Oke. Yang sudah diundi ya. Biar adil ya. Biar adil. Kita ke Bang Willy dulu ya. Dari Nasdem. Pagi Bang Willy, Assalamualaikum. Pagi, Bang Willy. Waalaikumsalam Bayu, Maria, salam Bung Ciko, Bung Ernest. Oke, Bang Willy langsung saja. Dapat nomor 1. Kemudian respon dari tim Anda seperti apa dan kemudian memaknai nomor 1 ini seperti apa? Sesuai harapan nggak, Bang? Ya tentu ini nomor pileg berbeda dengan pilpres ya. Nomor berapapun itu sama saja. Yang menjadi kekuatannya tentu figur ya. Kan tidak tertukar Anies dengan Prabowo atau Anies dengan Ganjar gitu. Tidak ada rezeki yang tertukar apalagi kandidat yang tertukar gitu. Jadi nomor berapapun kami terima dan nomor 1 itu suatu hal yang menandakan Anies dideklarasikan yang pertama, mendaftar yang pertama ini, dan kalau melihat tanda kode keras, kode alamnya itu begitu Gus Imin narik itu nomor 8, habis itu nomor 1. 8 artinya presiden ke-8, nomor 1 artinya yang pertama memenangkan kontestasi. Sedap. Mantap lagi. Aduh, ceria sekali pagi hari ini nampaknya ya. Oke. Tapi begini, nampaknya semalam narasi yang dibangun oleh pasangan Amin adalah pemilu yang sukacita, riang gembira, Ya. begitu. Tapi tentunya gagasan-gagasan perubahan itu yang kita tunggu, Bang. Sudah siap juga kah untuk menghadapi masa kampanye? Ya, tentu yang kita lagakan di dalam kontestasi ini adalah imajinasi Indonesia ke depan, di mana apa yang disampaikan oleh Gus Imin itu menjadi penting, bahwasanya ini bukan hanya kontestasi orang per orang ya, itu menjadi penting. Kita ini kan bukan barisan fans club, bukan ya. Kita ini lawan di dalam berpemilu, kawan di dalam membangun Indonesia Raya ya. Itu yang menjadi standpoint kami ya. Jadi bagaimana melagakan imajinasi Indonesia dengan basis yang saintifik dan metodologis. Yang kedua, bagaimana melagakan jejak rekam. Dan yang ketiga, bagaimana melagakan program, visi dan misi dan serta kreativitas. Ya, kita berlaga seperti main bola, bagaimana penuh dengan taktikal, creativity, tidak dengan kebencian gitu ya. Jadi bertarung boleh keras tapi tidak kasar. Seperti kata Gus Muhaimin tadi, tentu
semua piranti-piranti kita merayakan ini sekali dalam 5 tahun. Ini adalah daulat rakyat. Mereka lah yang memiliki kekuasaan itu sendiri setiap 5 tahun, kemudian di-refreshing untuk kemudian siapa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, sehingga proses ini tentu kadang-kadang mobil berdiri aja bisa ditabrak, apalagi saling balapan. Tentu ini membutuhkan kesadaran tingkat tinggi, kecermatan tingkat tinggi, eling lan waspodo itu menjadi sangat krusial sekali. Bagaimana sama-sama kita menjaga pertandingan ini, kontestasi ini dalam suasana yang riang gembira bersama-sama. Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya secara waras, secara dewasa, secara jujur dan adil. Maria. Oke, baik. Itu menjaga pertandingan semangatnya tadi ya. Nomor 1 sudah. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 sudah hadir di studio. Bang Ernest gimana? Nomor 2, kemudian apa semangat nomor 2 dengan asosiasi nomor urut itu yang ingin disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran? Semangatnya sih simple ya, semangat cinta. Nah, itu dia. Udah siap soalnya semalam gemoy gitu katanya. Sekarang ya. Jadi 2 gitu. Kita kan di hidup nggak bisa sendiri ya, kalau bisa berdua. Gitu. Jadi ini kombinasi terbaik dari senior junior, tua dan muda. Bahkan di naskah visi misi Prabowo Gibran dikatakan bahwa langkah ekonomi ke depan kita adalah ekonomi Pancasila. Dan itu merupakan titik tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Jadi banyak hal itu sebenarnya ada 2 hal. Kita cari jalan terbaik di tengahnya. Itulah Prabowo Gibran. Jadi kayak sudah mempersiapkan ya berbagai gagasan untuk nomor 2 gitu. Ya Allah. Langsung rame di WhatsApp grup semalam. Tapi penekanan mungkin konteksnya pada penekanan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 gitu. Kalau nomor urut kan mungkin itu bukan hanya ya, tapi itu kan menjadi gimmick yang bisa jadi berbeda lah dengan pileg ya. Tapi kalau misalnya penekanan sebenarnya yang disampaikan apa? Sebenarnya kita tuh ingin sebenarnya damai sebenarnya sih. Jadi lagi-lagi 2 itu kan bisa victory, bisa juga peace sebenarnya kan. Memang terasa tensi politik akhir-akhir ini lumayan hangat. Tapi tadi Bang Willy sampaikan dengan sangat baik sebenarnya ya ini pesta demokrasi sekaligus kontestasi demokrasi. 2014, 19 sebenarnya ada banyak pecah belah di sana sini. Kita udah belajar lah dari yang lalu. 2024 kita lebih baik debat gagasan, adu gagasan, dan tetap santai-santai aja. Karena ini pada akhirnya kan buat kebaikan masyarakat Indonesia. Paslon 1, 2, 3 nggak ada yang nggak baik. Semuanya kan baik. Nggak ada yang niatnya buruk kan. Ini tinggal adu gagasan aja. Dan dengan debat seperti ini kan masyarakat bisa menilai gitu kan mana yang kira-kira meyakinkan untuk dipilih ya. Itu sih. Oke, langsung kita ke nomor 3. Karena pada saat semalam menonton pada saat pengundian nomor urut, Pak Ganjar nampaknya senang sekali langsung yes gitu langsung gitu. Kita nggak boleh aja gini. Bahaya. Ya, refleks. Aman Bawaslu, aman. Silakan Bang Jiko. Jadi dari tadi kita bicara cocokologi istilahnya. Cocokologi. Tapi menurut saya nomor 3 memang yang paling cocok buat Pak Ganjar. Jadi memang Pak Ganjar sendiri adalah kader PDI Perjuangan, begitu juga saya. Jadi nomor 3 ini beberapa kali selalu kita dapatkan gitu. Jadi memang akan mempermudah kita dalam mengkampanyekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Presiden karena sama-sama nomor urutnya nomor 3. Ya. Nah, terus juga tadi kemarin disampaikan oleh Pak Ganjar buat dia nomor 3 adalah Persatuan Indonesia. Nah, saya setuju dengan politik yang santun dan adem dan lain-lain, tapi kita juga harus substantif dalam berpolitik ya kan. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Kita harus mengakui bahwa ada hal yang tidak sedang baik-baik saja terjadi di negeri ini seperti demokrasi dan lain-lain. Dan ini bagian dari rangkaian kampanye karena kampanye itu kalau harus substantif lah. Riang gembiranya juga harus kenapa riang gembira? Ada sebab-sebab yang menjadikan kita riang gembira apa ketika U17 kita menahan seri tim yang cukup unggul umpamanya ya kan. Tapi kalau riang gembira terus kan jadi aneh ya kan, tapi ada kalanya kita harus marah ketika melihat ketidaknetralan aparat, kita melihat praktek-praktek nepotisme atau kolusi dan korupsi dan lain-lain. Nah ini juga bagian dari rangkaian kampanye. Saya tidak setuju kalau kita selalu mengatakan pemilu itu ketika hari pencoblosan. Bukan, pemilu itu adalah satu rangkaian kejadian yang dimulai dari awalnya adalah pencalonan, bahkan sebelum pencalonan, proses pencalonan, kampanye politik, sosialisasi,
pencoblosan. Ketika pencoblosan itu belum selesai karena ada yang suara dihitung, ada suara dihitung, ada apakah ada kecurangan ketika kita menggugat di MK. Nah, itu semua adalah proses sampai nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, semoga masyarakat juga mengerti bahwa kita bukan mau marah-marah atau bagaimana. Kita ada saatnya kita riang gembira, tapi kembali lagi harus substantif. Ada substansi yang tadi Mas Ciko sampaikan, termasuk kata netralitas. Kita bahas sesaat lagi ya. Kita break dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi. Kalau tadi kita awali dari nomor urut 1 gitu ya. Kalau sekarang kita mulai dari nomor urut 3. Kayak debat ya. Kayak gitu. Karena tadi menarik ya. Kemudian Mas Ciko membahas soal substansi dari isi pidato capresnya begitu. Dan juga tidak diduga-duga begitu ya. Kemudian Mas Ganjar akan membicarakan mengenai dinamika politik yang ada saat ini. Nampaknya sudah mulai tancap gas nih? Ya karena memang udah waktu tinggal sedikit lagi, 90 hari kalau hari ini. Kemarin 91 hari. Di 90 hari pun kita belum boleh kampanye formal ya, baru tanggal 28 November. Jadi memang kita waktunya mepet sekali untuk menyampaikan segala apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang menurut kita yang terbaik buat Indonesia. Nah, kita juga cannot wait untuk mempersembahkan gagasan-gagasan kita kepada masyarakat seperti soal keadilan, soal kebutuhan bahan pokok yang terjangkau, soal lapangan pekerjaan, soal digitalisasi, baik itu birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi berbeda dengan disampaikan tadi malam ya, fokusnya adalah melihat memang ada ketidakadilan dalam prosesnya. Ya, itu bagian juga daripada gagasan kita tentang keadilan dan demokrasi tentunya. Itu nomor satu ya kan, apalagi kita punya orang seperti Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden. Nah, ini adalah bagian dari gagasan. Nah, memang kadang-kadang penyampaian gagasan itu saya katakan tadi, kita harus sama runut semuanya, bahwa gagasan itu tidak bisa juga dibawa oleh pembawa gagasan yang bertolak belakang dengan gagasan yang dia bawa. Kalau kita bicara soal seseorang membawa gagasan tentang keadilan dan penegakan hak asasi manusia, apakah itu pantas dibawa oleh orang yang pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Ini salah satu contoh aja, ya kan? Apa kita bicara tentang kejujuran dan keadilan, apakah kita cocok dibawa gagasan itu oleh orang yang suka berbohong, ya kan? Nah, ini kan juga nggak pantas. Nah, ini kan the message is messenger itu sama pentingnya dengan message-nya dalam politik. Beda dengan pesan WA, ya kan, nggak peduli handphonenya, isi WA-nya yang penting kan, ini nggak. Kalau dalam politik nggak, yang pembawa pesan itu sama pentingnya dengan pesan yang dia bawa. Udah mulai ngegas memang tadi udah ngeliat Bang Ciko, Bang Rian ya. Nggak sebut nama loh. Iya, makanya tadi udah ngegas. Bang Rian, yang mau digas apa nih kalau sekarang? Sebenarnya ini kan sebuah cara metode kampanye lah. Ini kan seperti jurus kalau istilah saya, jurus dalam politik gitu. Elektabilitas Pak Prabowo, Pak Gibran hari ini memang di atas. Sehingga yang masih elektabilitas di bawah ini secara survei ya, bukan perasaan saya. Itu memang perlu cara-cara tertentu untuk memberikan sedikit jab-jab gitu ya. Supaya warga juga lebih gini nih gitu. Terus supaya kita juga terpancing. Ini menarik. Barusan dari Mas Ciko jabnya itu. Nah, itu dia. Colek-colek kecil. Tapi menurut saya ini menarik. Berarti jadi ini menurut saya adalah semacam tarung gagasan juga. Dan memang ini bicara rekam jejak. Tadi Bang Ciko sempat sampaikan, setiap calon itu ada rekam jejak juga. Ada plus, ada minus. Kalau yang minus ada yang sudah pernah disampaikan dengan secara gamblang. Apalagi beberapa hal yang Bang Ciko sampaikan, memang mungkin ada semacam catatan di pihak kami, tapi kan sudah dijelaskan di setiap kali pemilu gitu, dan masyarakat sudah memahami itulah. Jadi setiap calon ada catatan sebenarnya, catatan baik, catatan buruk. Nah, ini seru, ini kan jab-jab kecil. Caleg-caleg yang jab-jab kecil. Artinya dengan mendengar pidato Pak Ganjar semalam tidak ada sama sekali tersindir? Santai sekali. Kami di WhatsApp grup Jubir santai banget, nggak ada sama sekali, nggak terasa, nggak berasa. Jadi buat kami ya silakan aja, itu kan sebuah gagasan. Kalau Bang Rian nggak kerasa ya? Mas Willy, Bang Willy kerasa nggak Bang Willy? Jab-jab itu tadi, colek-colek itu tadi. Itu dinamika survei itu kan suatu potret yang terjadi, dia bukan sebuah kebenaran yang spekulatif ya. Jadi suatu hal yang dinamis saja. Kalau kita lihat kandidat di dalam setiap kontestasi itu up and down, itu konjungtur itu terjadi ya. Jadi satu hal yang juga ada satu aspek yang kemudian silent majority kemudian memberikan bonus advantage ya, yang signifikan ketika D-Day ya. Jadi itu yang kemudian terjadi. Jadi
angka-angka statistik di dalam survei itu bukan sebuah acuan hasil, ya, itu cuma variabel potret semata-mata. Kadang-kadang potretnya bisa kabur, ya. Itu jadi suatu hal yang kita terima sebagai sebuah kebenaran yang tentatif, ya. Itu yang kita jadikan. Nah, ya, disinilah kemudian bagaimana kreativitas, bagaimana taktik, bagaimana tim bekerja untuk kemudian memenangkan kandidat masing-masing. Ada dua hal, Bayu, Maria, yang selalu dipegang dalam moralitas setiap kontestasi. Yang pertama, tidak ada kontestan kandidat yang mau kalah, ya. Itu mereka maju selalu ingin memenangkan pertarungan. Yang kedua, bagaimana di dalam setiap kontestasi itu mengedepankan kepentingan umum itu menjadi segala-galanya dalam menjunjung kepentingan bersama. Jangan apa yang sudah pernah kita letakkan, apa yang disitir oleh Bung Ciko tadi, masalah demokrasi dan lain sebagainya, kita jaga bersama-sama, ya. Itu kita pernah 28 Oktober itu satu bangsa, satu negara 45, habis itu deklarasi integralnya Natsir, habis itu kita satu tanah air, deklarasi Juanda. Nah, sekarang dalam perspektif pasangan Anies Muhaimin, kita menuju pada satu kesemakmuran, ya. Jadi konteks inilah yang sama-sama kita lagakan, bagaimana jejak rekam menjadi penting, bagaimana program menjadi penting, tapi bagaimana common spirit, ya, yaitu menjaga kepentingan umum untuk bersama-sama. Jangan kemudian politik kebencian itu hadir, ya. Habis itu tindakan-tindakan abuse of power itu hadir. Kita yang sama-sama kita elit, selain capres dan cawapres, kita lah elit yang kemudian mempertontonkan virtuenya, ya, kebajikannya. Jangan kemudian lain di mulut, lain di hati lah, apalagi berbanding terbalik dalam tindakan. Ini yang sama-sama kita letakkan, bahwasanya seperti kata Caimin, ini seperti pertandingan sepak bola aja. El Clasico itu kurang keras apa antara Barcelona dengan Real Madrid. Tapi kita berlaga dalam pertandingan, setelah pertandingan kita bersama-sama membangun negara dan bangsa, Bayu dan Maria. Oke, baik. Tadi saya juga harus bertanya lagi. Tadi ada beberapa substansi yang Mas Ciko sampaikan. Mungkin ini kita akan bertanya ke tiga narasumber kita ketika bisa bicara soal netralitas tadi, ya. Saya balik lagi 3-2-1, sekarang 1-2-3 lagi. Saya ke Bang Willy lagi. Bang Willy, menanggapi soal netralitas dalam konteks pemilu 2024. Iya, demokrasi itu bukan terkait orang per orang, ya. Bukan hanya berhenti pada niat baik dan orang baik. Demokrasi yang matang itu adalah proses pelembagaan. Kenapa kita buat KPU pasca reformasi? Karena kita ingin penyelenggaraan pemilu bebas dari proses intervensi, campur tangan. Yang paling luar biasa pemilu 99, Bayu, itu KPU-nya semua peserta pemilu, partai politik itu yang kemudian saling mengawasi satu sama lain. Nah, disinilah tantangan kita bersama. Kita bersyukur dengan revolusi 4.0, di sekarang no viral, no justice, ya. Demokrasi ini juga tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita melihat indikasi kecurangan, sejauh apa pemilik kedaulatan itu sendiri memberikan respon. Di sinilah pilar utama dari demokrasi itu adalah partisipasi publik, ya. Jadi sama-sama kita bertepuk tidak sebelah tangan, termasuk Maria dan Bayu. Tidak hanya kami dari political society ini, partai politik, tapi ya civil society, ya medianya, ya informal leader, dan lain sebagainya. Kita bersama-sama meletakkan ini, kita awasi, kita laporkan. Inilah yang kemudian menjadi common obligation, ya. Jadi tanggung jawab bersama kita, kolektif kita, tidak hanya orang per orang, tidak hanya kelompok per kelompok. Di sini yang kemudian menuntut kedewasaan kita dan kewarasan kita bersama-sama. Ya, itu tadi poinnya. Kalau dari Mas Rian seperti apa? Karena kita tahu dalam pidato semalam, baik itu pasangan nomor urut 1, ya, Amin, maupun pasangan urut nomor 3, Pak Ganjar, menggarisbawahi mengenai kecurangan pemilu. Netralitas di sana di-highlight demokrasi. Dari pasangan nomor urut 2, komitmennya seperti apa? Yang pasti soal netralitas penyelenggara tuh wajib ada dan harus ada. Karena kami percaya Prabowo Gibran bahwa untuk Indonesia lebih baik ke depannya, memang kita harus ada penguatan institusi. Jadi institusi yang dibuat, KPU, Bawaslu harus netral yang pasti.
semakin netral dan harus netral, itu akan membuat kepercayaan terhadap proses pemilu semakin tinggi. Dan kepercayaan ini bukan hanya kepercayaan dari rakyat. Contoh, saya sama Bang Ciko, ini sama-sama nyalek. Kalau kami nyalek, lalu tiba-tiba kami sendiri nggak percaya dengan proses netralitas, kami yang ada nggak percaya lagi masuk sistem politik. Jadi buat kami pun duduk di sini semua, Bang Willy juga punya interest untuk memastikan netralitas itu ada. Jadi itu pasti ada dan akan selalu ada. Dan hari ini pun kita lihat netral kok. Ini kan narasi yang disampaikan, yaitu tadi narasi disampaikan berdasarkan duga-dugaan aja. Kalau nanti ada permasalahan, silakan ditindak tentunya. Perlu diserukan tidak sih untuk pasangan calon Anda komitmen ini? Saya pikir kita akan cek ya, apakah kita pernah statement eksplisit soal netralitas. Tapi karena ini suatu hal yang given, netralitas, buat kami nggak perlu kita suarakan lagi gitu loh. Karena itu udah embedded di dalam proses demokrasi. Tapi ada beberapa 1-2 pihak yang menyampaikan, ya itu silakan aja. Tapi sekali lagi, Prabowo Gibran merasa kalau ada permasalahan apapun dan ketahuan buktinya, langsung ditindak saja. Laporkan saja. Karena gitu ya. aturannya memang sudah jelas dan sudah ada. Apalagi satu lagi saya harus sampaikan juga, isu soal netralitas ini disampaikan oleh misalkan salah satu pasangan yang menduduki kursi DPR paling banyak sebenarnya jumlahnya. Jadi Tahuan dong itu. Tadi saya sampaikan bahwa masyarakat pada saat disampaikan seperti itu juga harus cek dan recheck. Ya. Ini perlu buat demokrasi. Mas Ciko. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Rian ada benernya, ada ya, tapi nggak semua. Yang mana yang benar, Jadi mana yang yang enggak. dibilang Gitu. bahwa netralitas embedded di dalam sebuah Betul. demokrasi, banyak yang embedded dalam sebuah demokrasi, bahwa harusnya tidak ada praktek kolusi dan nepotisme juga ada sesuatu yang embedded dalam demokrasi. Tapi kan pada kenyataannya akhir-akhir ini ya gitu yang kita saksikan. Kita nggak boleh menutup mata soal itu, dan ini yang bicara juga bukan hanya TPN Ganjar Mahfud, juga civil society, tokoh-tokoh dan para budayawan yang tidak menjadi bagian dari tim kampanye kami. Nah gitu juga masyarakat, ketika kita lihat ada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, sekitar 60% tidak setuju dengan apa yang terjadi di MK dan lain-lain. Ini nyata, ini bukan dikarang-karang. Penurunan bendera dan alat peraga kampanye lainnya yang dilakukan oleh aparat, Satpol PP ataupun siapapun itu terhadap PDI Perjuangan maupun Pasangan lain Ganjar juga kok, Mahfud. iya. Ya, silahkan ya, harus silakan juga, silakan suarakan itu. Jadi jangan juga diam gitu, karena merasa mungkin cuma sedikit yang diturunin punya gue ya kan, terus diam, banyakan dia yang diturunin. Jangan dong, masyarakat harus dibukakan matanya kan, seperti saya katakan tadi, karena pemilu ini adalah sebuah rangkaian kejadian, series of event. Jadi bukan hanya satu event ketika pencoblosan aja. Nah, Oke. Nah, saya ingin kembali ke soal nomor 3 tadi. Saya Boleh nggak belum main kembali ke nomor cocokologi. 3-nya, kita break dulu Bang Ciko. Kita harus break dulu ya. Biar lebih Nanti lengkap kita lagi nanti. kembali sesaat lagi. Saya diperintah oleh calon presiden untuk mewakili kami berdua atas nama Amin untuk Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting. Dimulainya proses pemilihan umum dengan penetapan dan penentuan nomor urut pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional. Tepuk tangan untuk KPU. Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden telah menyiapkan diri dengan baik sehingga kita sampai pada satu tahap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira, dan sekaligus kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Saya sangat, kalau baik kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1.
memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak, Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Ya, itu dia ya, tadi substansi pidato dari ketiga pasangan tersebut di KPU semalam. Nah, menariknya kita coba akan melihat apa respon dari setiap pendukung dari ketiga pasangan calon ini. Kita mulai terlebih dahulu biar adil. Kalau tadi kan Bang Willy udah, terus udah Mas Ciko udah, sekarang Bang Rian udah ya gitu. Untuk menilai dua paslon yang lain. Semangatnya sama dan semuanya saling mengingatkan, kita fair play ya. Bahkan saya juga harus koreksi, tadi saya kan mengatakan kata netralitas mungkin nggak eksplisit disampaikan. Ternyata malah lebih lugas lagi. Kalau mencurangi ini semua ini mengkhianati bangsa Indonesia. Jadi Pak Prabowo sebagai seorang tentara luar biasa dan orang yang tegas, kalau udah mengucapkan demikian itu udah nggak kaleng-kaleng. Dan mungkin saja apabila ada 1-2 oknum di dalam penyelenggara yang udah mau agak main curang, itu juga jadi agak takut kayak kalau Pak Prabowo udah bilang itu. Karena ini seorang Pak Prabowo yang mengatakan curang itu mengkhianati bangsa Indonesia. Jadi buat kami dan pasti bagi semua juga lah calon manapun, netralitas itu penting lah supaya apapun hasilnya nanti, dan kita nggak tahu hasilnya seperti apa, semua tuh udah percaya dengan sistem sudah terselenggara dengan baik dan itulah hasil terbaik, itulah pilihan rakyat Indonesia. Itu sih harapan kita semua. Pemilunya penuh gagasan, debat gagasan, nggak baperan, nggak ada grup WhatsApp pecah. Karena siapapun itu yang menang nanti dialah yang terbaik dan dia pasti ingin yang terbaik buat Indonesia. Oke, nggak baperan tadi ditujukan untuk siapa sih, Mas? Ini bukan buat hari ini pun. Oh, enggak ya? 14, 19, bahkan sebelum itu banyak yang baperan. Gitu. Kadang-kadang kita dalam demokrasi ini juga masih belajar juga, menurut saya. Masih agak terlalu baperan. Padahal lihat saja, saya sama Bang Ciko bisa sesekali nggak beda pendapat, tapi kita tuh tetap temenan gitu. Jadi buat saya itu harus kita praktekkan terus kepada masyarakat juga. Gitu. Itu sih, itu tugas kami sebagai politisi. Bang Ciko, gimana? Saya setuju, jadi nggak baperan itu. Jadi kalau ada salah satu yang keras ya jangan baper juga kan gitu ya. Oh, dicolek-colek dikit. Jangan baper lah ya. Jangan baper. Kalau kita berapi-api, apalagi DNA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah ya banteng itu sendiri kan. Kita kalau ada yang luka pasti kita seruduk kayak gitu. Tapi kan kembali lagi di luar itu kita masih berkawan dan sama-sama saya meyakini kok ketiga paslon ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang punya harapan yang baik buat Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa prinsip yang berbeda di satu dan lain hal. Tapi yang penting semuanya Pancasila, semuanya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu yang paling penting. Dan saya melihat di dua
paslon lain dalam pidatonya tak kemarin itu ya sesuai dengan pembawaan masing-masing aja. Ketika Gus Imin ya khas NU banyak bercandanya kan gitu ya. Kalau Pak Prabowo tapi agak setengah-setengah nih, ada galaknya, ada gemoynya kan gitu. Joget ya. lagi pasti. Ada jogetnya, itu agak mengagetkan ya. Kita lihat Bu Mega agak shock juga tuh lihatnya dari jauh. Tapi ya itulah demokrasi kita. Nah tapi kita lebih mengedepankan substansi dan kegelisahan-kegelisahan, dan itu sah-sah aja. Diferensiasi itu harus justru harus muncul di permukaan karena ada perbedaan dari setiap calon. Nah rakyat silahkan menilai mana yang akan terbaik. Penutup di Bang Willy. Ya, Bang Willy. Ya, perbedaan tentu sebuah keniscayaan dan untuk itulah kita berkontestasi memberikan yang terbaik kepada publik di mana pemilu ini mekanisme korektif ya. Jadi kalau kita anggap selama ini ada ketidakadilan, inilah momentumnya. Jadi buta yang paling sial adalah buta politik karena melahirkan para koruptor, melahirkan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, melahirkan banyak pengangguran dan lain sebagainya. Ini momentumnya. Jadi kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu marah-marah karena mekanisme demokrasi menyediakan bagaimana hak konstitusional kita gunakan, dan disinilah kemudian dikonfirmasi bagaimana jejak rekam, bagaimana gagasan. Kalau gimmick segala macam tentu itu hanya bunga-bunga rampai saja, tapi yang paling penting bagaimana Indonesia ke depan kompatibel dengan tantangan-tantangannya. Kita akan harus the future is Asia ya, bagaimana kebangkitan Cina, India, Korea dan lain sebagainya, dan itu satu-satunya yang bisa mengeluarkan jebakan Batman dan mengembalikan Indonesia sebagai panglima di kawasan itu cuma pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mari kita berlaga dengan sama-sama riang gembira dan kemudian tetap nomor satu yang terdepan dan semuanya akan amin pada akhirnya. Oke, Bang Willy singkat saja Bang, respon dong pantunnya Pak Prabowo kalau ketemu teman baru jangan lupa kawan lama. Iya, Pak Prabowo semua berteman, bahkan dulu Pak Prabowo juga pernah pasangan dengan Bu Mega. Artinya apa? Kita semua berlawan di dalam pemilu dan berkawan di dalam memajukan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bang Willy.